Bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Genboku Dome ini berdiri di pusat kota Hiroshima, prefektur Hiroshima, Jepang. Gedung ini merupakan sebuah gedung yang tersisa akibat ledakan bom atom di Hiroshima. Lokasi gedung ini persis di bawah titik fokus ledakan bom atom yang dijatuhkan oleh tentara Amerika Serikat. Meski banyak bangunan yang musnah, kerangka bangunan tersebut masih berdiri. Pada 6 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakkan kota ini, mengakibatkan 146.000 orang meninggal dunia kala itu. Untuk mengingat para korban jiwa yang menderita karena bom dan mendorong perdamaian di masa depan, serta pemusnahan senjata nuklir demi kemanusiaan, berdirilah Monumen Perdamaian Hiroshima ini. Yang jadi pertanyaan adalah, terutama generasi sekarang, kenapa bom atom dijatuhkan di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki? Simak paparan lengkapnya dalam Jejak Sejarah. Bom atom adalah senjata pemusnah massal yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir, mempunyai daya ledak sangat tinggi, diperoleh dari proses reaksi fisi dari inti atom. Sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota atau bahkan sebuah negara, tergantung dari jenis dan kekuatan bom yang dipergunakan. Sejauh ini senjata nuklir dipergunakan sebanyak 2 kali dalam pertempuran semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat terhadap kota Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Kekuatan ledakan bom atom diukur dalam kiloton atau ribuan ton TNT. Dan pada masa itu daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki sebesar 20 kiloton TNT. Sedangkan bom nuklir sekarang berdaya ledak lebih besar lagi, hingga 70 ton mega TNT. Pemerintah Amerika Serikat mengembangkan senjata yang bergantung pada teknologi bom atom, tetapi proses detonasinya diperbanyak agar ledakannya lebih kuat. Pada 1940, pemerintah Amerika Serikat menyetujui dana sebesar $6.000 untuk membiayai pembuatan bom atom. Proyek yang disebut sebagai Proyek Manhattan itu akhirnya mencapai hasil setelah 5 tahun dengan dana yang membengkak hingga $2 juta. Bom atom adalah satu dari tipe senjata nuklir. Untuk diketahui, senjata nuklir terdapat 2 tipe dasar. Yang pertama menghasilkan energi dari proses reaksi fisi. Senjata tipe ini secara umum dinamai bom atom, atomic bomb. Energinya hanya diproduksi dari inti atom. Tipe kedua memproduksi sebagian besar energinya melalui reaksi fusi nuklir. Senjata jenis ini disebut sebagai senjata termonuklir atau bom hidrogen karena tipe ini didasari proses fusi nuklir yang menggabungkan isotop-isotop hidrogen, deuterium, dan tritium. Senjata nuklir kini dapat dilancarkan melalui berbagai cara, seperti melalui pesawat pengebom, peluru kendali balistik, dan peluru kendali balistik jarak benua. Rencana untuk membuat bom uranium oleh negara-negara sekutu dimulai sejak tahun 1939 ketika Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan menyampaikan teori bahwa reaksi rantai nuklir yang tidak terkontrol memiliki potensi besar untuk dijadikan senjata pembunuh massal. Pada tahun 1940, pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dana sebesar $6.000 untuk membiayai pembuatan bom atom itu.
Proyek yang disebut sebagai proyek Manhattan itu akhirnya mencapai hasil 5 tahun kemudian dengan dana yang membengkak hingga 2 juta dolar. Bom atom sedianya akan dijatuhkan kepada Jerman, namun karena Jerman telah menyerah dalam Perang Dunia Kedua, pada Agustus 1945 Jepang menjadi korban dari serangan bom atom generasi pertama tersebut. Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Britania Raya dan Amerika Serikat, berisi tentang pengembangan kerjasama ilmu dasar dan teknologi maju terkait energi nuklir, dan lebih khusus lagi senjata nuklir pada Perang Dunia Kedua, ditandatangani oleh Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt pada 19 Agustus 1943 saat konferensi kuadran di Quebec City, Quebec, Kanada. 2 operasi pengeboman menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa. Pada tahun terakhir Perang Dunia Kedua, Sekutu bersiap melancarkan serbuan ke daratan Jepang yang memakan biaya besar. Amerika Serikat sebelumnya melaksanakan kampanye pengeboman meluluh lantakkan banyak kota di Jepang. Perang di Eropa selesai setelah Jerman Nazi menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei 1945. Akan tetapi Jepang menolak memenuhi tuntutan Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik pun berlanjut bersama Britania Raya dan Tiongkok. Amerika Serikat meminta pasukan Jepang menyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau menghadapi kehancuran cepat dan besar. Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Perang Pasifik atau Perang Asia Pasifik di Jepang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya, adalah perang yang terjadi di Samudra Pasifik dan di Asia. Konflik ini terjadi antara 1937 dan 1945 dan terkait dengan pelepasan bom nuklir dipicu tanggal 7 Desember 1041 ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, Amerika Serikat, serta koloni negara sekutu di Asia dan Pasifik, yang membuat Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua bersama sekutu. Perang Tiongkok-Jepang kedua antara Kekaisaran Jepang dan Republik Tiongkok berlangsung sejak 7 Juli 1937 dengan permusuhan sejak 19 September 1931 karena Jepang melancarkan invasi ke Manchuria. Perang Pasifik dimulai 7 sampai dengan 8 Desember 1041 ketika Jepang menginvasi Thailand dan menyerang koloni Britania Raya di Malaya, Singapura, Hong Kong, dan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Guam, dan Filipina. Pada Perang Pasifik ini, gabungan pasukan sekutu melawan Jepang yang terakhir dibantu oleh Thailand dan pada tingkat yang lebih rendah oleh negara sesama blok poros seperti Jerman dan Italia. Pertempuran terdiri dari beberapa pertempuran laut terbesar dalam sejarah, menjadi kejahatan perang di seluruh Asia dan Kepulauan Pasifik yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang sangat besar. Perang terus berkecamuk dengan terjadinya serangan udara di Jepang dan berujung pada pengeboman atom di Hiroshima serta Nagasaki. Ya, 6 Agustus
Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi Fat Man di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai dengan 146.000 jiwa dan 39.000 sampai dengan 80.000 jiwa di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota terjadi di hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang meninggal karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Di 2 kota tersebut, sebagian besar korban merupakan warga sipil, meskipun terdapat garnisun militer besar di Hiroshima. 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki, Uni Soviet menyatakan perang dan Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Efek lain dari kekalahan Jepang adalah beberapa negara yang sebelumnya dijajah oleh negara-negara Eropa memperoleh kemerdekaan. Kaisar Jepang kehilangan statusnya sebagai dewa. Amerika Serikat sebagai pemenang di Pasifik tidak ingin mengadili Hirohito, Kaisar Jepang saat itu. Amerika Serikat membutuhkan daerah penyangga untuk menahan arus pengaruh komunisme karena Rusia sudah mencapai kawasan Timur Asia. Dan terakhir, Jepang tidak diperbolehkan mempunyai angkatan perang, kecuali pasukan pembela diri.